Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, Ananda Ibu semuanya, kita lanjutkan materi kita, yaitunya perbandingan. Oke. Pada bagian ketiga ini kita akan mempelajari perbandingan berbalik nilai. Bersama Riza Puspitasari SPD, Guru Matematika MTSN 5 Kota Padang. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah peserta didik dapat, pertama, memahami perbandingan berbalik nilai dalam bentuk tabel, grafik, dan persamaan. Kedua, menggunakan perbandingan berbalik nilai dalam memecahkan masalah. Pada perbandingan berbalik nilai ini, ada beberapa topik yang akan kita pelajari. Pertama, perbandingan berbalik nilai dan sifatnya. Kedua, perbandingan berbalik nilai dalam bentuk tabel, grafik, dan persamaan. Ketiga, penerapan perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pada topik pertama yaitu perbandingan berbalik nilai dan sifatnya. Perhatikan tabel berikut. Nah, kita lihat pada kolom pertama ada kecepatan dengan satuan kilometer per jam, kolom kedua yaitu waktu, kolom ketiga yaitu hasil kali perbandingan atau rasio, kolom keempat keterangan. Nah, kita perhatikan baris pertama, kecepatan 40 km per jam dengan waktu 6 jam. Pada baris kedua, kecepatannya naik 60 km per jam dengan waktu 4 jam. Kemudian, kecepatan naik lagi 80 km per jam dengan waktu 3 jam. Nah, kecepatan naik lagi 120 km per jam dengan waktu 2 jam. Nah, pada kolom ketiga ini hasil kali perbandingan atau rasio, kita lihat 40 kali 6 yaitu 240, 60 kali 4 sama dengan 240. Nah, begitu juga 80 kali 3 dan 120 kali 2 juga 240. Nah, pada perbandingan berbalik nilai ini, hasil kali perbandingan kedua besaran selalu sama. Nah, dari tabel, perhatikan baris ke-1 dan ke-2. Oke, kita lihat dulu kecepatan. Pada baris ke-1 dibagi baris ke-2, sama dengan 40 per 60. Oke, sama-sama kita sederhanakan dibagi 20, sama dengan 2 per 3. Nah, kita lihat juga waktu. Waktu baris ke-1 per baris kedua sama dengan 6 per 4. Sama-sama kita sederhanakan dibagi 2, yaitunya 3 per 2. Nah, lihat kecepatan dan waktu 1 2 per 3, yang waktu 3 per 2. Dan ini adalah saling berkebalikan. Oke, perbandingan kecepatan dengan waktu saling berkebalikan atau berbalik nilai. Maka perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran di mana suatu variabel bertambah sedangkan variabel lain berkurang atau sebaliknya. Nah, perbandingan berbalik nilai juga kita lihat ciri khasnya yaitu hasil kali dua besaran selalu sama. Nah, kalau pada perbandingan senilai, perbandingannya yang sama. Nah, nih kita lihat contoh-contoh perbandingan berbalik nilai. Pertama, kecepatan dengan waktu. Oke, kita lihat kecepatannya naik, waktu tempuh kita menurun. Atau sebaliknya, kecepatan turun, waktu tempuh yang naik. Nah, kita lihat juga contoh nomor 2, banyak pekerja dengan waktu pengerjaan.
banyak bekerja, bertambah bekerja, waktu pengerjaan berkurang. Begitu juga sebaliknya. Sifat perbandingan berbalik nilai sama kayak perbandingan senilai, pertama perkalian silang. Oke, kita lihat A banding B berbalik nilai dengan C banding D, maka A per B sama dengan D per C. Oke, kita kali silang, maka A kali C sama dengan B kali D. Oke, kita lihat contohnya. Perbandingan A banding B berbalik nilai dengan P banding Q. Jika A banding B sama dengan 3 banding 5 dan Q 15, hitunglah nilai P. Oke, sama-sama kita lihat jawabannya. A per B sama dengan Q per P, karena berbalik nilai. Oke, kita lihat. Artinya di sini 3 per 5 sama dengan 15 per P. Oke, kita kali silang. 3 kali P, 5 kali 15. Nah, di sini 3 kali P, 3P sama dengan 75. Maka sama-sama kita bagi 3, ruas kiri dan ruas kanan. Nah, P sama dengan 25. Oke, kita lihat perkalian suku tepi dan suku tengah. Oke, suku tepinya A dan C, suku tengahnya B dan D. Nah, karena dia berbalik nilai, maka A kali C sama dengan B kali D. Oke, perhatikan contoh. Dengan contoh yang sama, perbandingan A banding B berbalik nilai dengan P banding Q. Jika A banding B sama dengan 3 banding 5 dan Q sama dengan 15, hitung nilai P. Oke, A banding B sama dengan Q banding P. 3 banding 5 sama dengan 15 banding P. Oke, 3 kali P sama dengan 5 kali 15. Nah, berarti sama-sama kita bagi 3. P sama dengan 75 bagi 3, yaitunya P sama dengan 25. Oke, kita masuk ke topik kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai dalam bentuk tabel, grafik, dan persamaan. Yang A yaitu perbandingan berbalik nilai dalam bentuk tabel. Oke, kita contohkan perhitungan waktu tempuh seorang anak dari rumah ke sekolah. Kecepatan 4 km per jam dengan waktu tempuh 1 jam atau 60 menit. Kecepatannya naik 8 km per jam, waktu tempuh setengah jam atau 30 menit. Kecepatan naik 16 km per jam dengan waktu tempuh seperempat jam atau 15 menit. Kemudian, kecepatan naik 32 km per jam dengan waktu tempuh 1/8 jam atau 7,5 menit. Dari tabel terlihat, makin besar kecepatan, makin kecil waktu tempuh. Oke, kita lihat juga perbandingan berbalik nilai dalam bentuk grafik. Dari tabel kita tadi, maka kita buat grafiknya yaitu di bidang kartesius dengan garis horizontal adalah kecepatan dan garis vertikal adalah waktu. Nah, kita lihat di sini 4 km 60 menit kecepatannya. Oke, 8 km per jam kecepatannya 30 menit. Kemudian kecepatan 16 km per jam waktunya 15 menit. Kemudian kecepatan kita 32 km per jam, waktunya 7,5 menit. Oke, kita lihat bentuk dari grafik perbandingan berbalik nilai ini. Ya, menghasilkan grafik berupa garis lengkung.
Perbandingan berbalik nilai dalam bentuk persamaan. Misalkan diketahui besaran A dan besaran B berikut. Oke, kita lihat besaran A, X1, X2. Besaran B, Y1, Y2. Jika A dan B berbalik nilai, maka berlaku persamaan. X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Oke, topik ketiga yaitu penerapan perbandingan berbalik nilai. Oke, kita lihat contoh soalnya. Pertama, renovasi sebuah taman diperkirakan selesai dalam waktu 9 hari dengan melibatkan 6 orang pekerja. Jika pekerjaan tersebut harus selesai selama 3 hari, banyak pekerja diperlukan ... orang. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, perhatikan tabel berikut. Lama waktu dengan satuan hari, banyak pekerja dengan satuan orang. Lama waktu 9 hari dengan banyak pekerja 6 orang. Lama waktu 3 hari, kita misalkan banyak pekerja yang diperlukan adalah X. Oke. Nah, kita buat persamaannya dari tabel yang kita dapat. 9 per 3 sama dengan X per 6. Kenapa dibalik? Karena dia perbandingan berbalik nilai. Oke. Nah, kita kali silang. 3 kali X, 3X sama dengan 9 kali 6. Oke, 3X sama dengan 54. Sama-sama kita bagi 3. Berarti artinya di sini 54 bagi 3 sama dengan 18. Maka, banyak pekerja yang diperlukan adalah 18 orang. Oke, kita lihat juga contoh nomor 2. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 40 hari dengan banyak pekerja 48 orang. Setelah 10 hari, pekerjaan itu terhenti selama 6 hari. Berapa banyak pekerja harus ditambah agar pekerjaan itu dapat selesai dalam waktu yang ditentukan? Oke, kita lihat jawabannya, Nanda. Oke, diketahui untuk menyelesaikan pekerjaan selama 40 hari diperlukan 48 pekerja. Nah, kita lihat setelah 10 hari, waktu kita tinggal 40 dikurang 10 sama dengan 30 hari dengan pekerja 48 orang. Kita lihat lagi, setelah terhenti 6 hari, waktu tinggal 30 kurang 6 sama dengan 24 hari. Oke, dengan pekerja X orang. Nah, perhatikan tabel ini. Banyak hari dan banyak pekerja. Oke, kita lihat. Banyak hari 30, pekerja 48. Banyak hari 24 dengan pekerja X. Nah, karena perbandingan berbalik nilai, maka persamaannya 30 per 24 sama dengan X per 48. Oke, kita lihat. 24 kali X sama dengan 30 kali 48. Ya, sama-sama ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 24. Artinya di sini 24 bagi 24, 1. 1 kali X. Oke, 48 bagi 24, 2. Nah, maka X sama dengan 30 kali 2, X sama dengan 60. Nah, yang ditanya di sini apa? Tambahan pekerja. Oke, jadi tambahan pekerja adalah 60 dikurang 48 sama dengan 12 orang. Oke, Nanda, dari contoh yang Ibu berikan tadi, semoga Nanda bisa memahaminya lebih baik. Nah, kita untuk menambah pemahaman Nanda mengenai perbandingan berbalik nilai, Ananda kerjakan latihan soal berikut. Pertama,
Renovasi sebuah taman wisata diperkirakan selesai dalam waktu 6 hari dengan melibatkan 21 orang pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai, beberapa pekerja mengundurkan diri tanpa tambahan pekerja. Pekerjaan itu diselesaikan selama 9 hari. Berapa banyak pekerja yang mengundurkan diri? Kedua, pengurus asrama memperkirakan dapat menyediakan makanan untuk 135 orang selama 8 hari. Jika persediaan makanan itu habis selama 6 hari, berapakah tambahan penghuni asrama tersebut? Oke, yang ketiga, sebuah konveksi mendapat pesanan membuat baju dengan jangka waktu 80 hari. Untuk memenuhi pesanan tersebut, konveksi memerlukan tenaga sebanyak 315 orang. Setelah bekerja selama 25 hari, pekerjaan itu terhenti selama 10 hari. Berapa banyak pekerja yang harus ditambah agar pekerjaan itu dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan? Oke, dengan latihan yang Ibu berikan, Ananda bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, kita akhiri video kita kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.